saudaraku yang kasih, ada 3 kebenaran tentang worship, saudaraku yang kasih. Yang pertama, orang yang menyembah belum tentu seorang penyembah, ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga di Yerusalem. Saudaraku yang kasih, orang Samaria dan orang Yahudi, saudaraku yang sama-sama menyembah Tuhan. Ya, orang-orang Samaria menyembah Tuhan di gunung. Dan saudaraku yang kasih, orang-orang Yahudi, orang Yehuda, saudaraku yang kasih, dia menyembah Tuhan di Yerusalem. Ya, mereka sama-sama menyembah Tuhan. Mereka sama-sama pergi ke bait Allah. Mereka sama-sama, saudaraku yang kasih, memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka sama-sama, saudaraku yang kasih, membaca kitab Taurat yang sama. Tetapi saudaraku yang kasih, mereka menyembah dalam dosa. Perempuan, saudaraku yang kasih, ketika dia pergi juga beribadah kepada Tuhan, tetapi satu sisi yang lain dia juga melakukan pelacuran. Dia juga tinggal dengan suami orang lain. Demikian juga halnya dengan orang-orang Yahudi, saudaraku yang kasih, mereka menyembah Tuhan di Yerusalem. Tetapi pada saat yang sama mereka membenci saudara mereka. Pada saat yang sama, saudaraku yang kasih, mereka melakukan kejahatan. Sehingga saudaraku yang kasih, penyembahannya demikian bukan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, orang yang menyembah sama seperti orang Samaria dan orang Yahudi itu menyembah, saudaraku yang kasih, belum tentu adalah seorang penyembah, saudaraku yang kasih. Sehingga dalam Matius pasal 15 ayat 7 sampai 9, firman Tuhan berkata, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Firman Tuhan berkata, hai orang-orang munafik. Ya, dalam Matius pasal 15 ayat 7 sampai 9, dalam terjemahan yang lain, dalam Indonesia Literal Translation, saudaraku yang kasih, berkata demikian, hai munafik, Yesaya telah bernubuat dengan tepat mengenai kamu ketika mengatakan bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Firman Tuhan mengatakan bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan bibirnya menghormati aku. Apa yang maksud firman Tuhan di sini, saudaraku yang kasih? Secara fisik mereka menghormati Tuhan. Secara perkataan mereka menghormati Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, saudaraku yang kasih, tetapi mereka dikatakan munafik. Munafik, saudaraku yang kasih. Ya. Di dalam Yohanes pasal 4 tentang penyembah-penyembah benar. Dan saudaraku yang kasih, lawan dari kata benar itu adalah munafik, saudaraku yang kasih. Dan firman Tuhan mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang munafik. Menghormati Tuhan dalam perkataan, beribadah kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, tetapi firman Tuhan munafik. Apakah kita mau, saudaraku yang kasih, ketika kita datang ke gereja, kita angkat tangan di Tuhan, menyembah Tuhan, berbahasa roh, tapi malaikat dari surga berkata munafik. Betapa banyak, saudaraku yang kasih, orang Kristen yang datang ke gereja beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengangkat tangan paling tinggi, saudaraku yang kasih, berlutut, saudaraku yang paling rendah, tetapi munafik, saudara. Kenapa? Karena menyembah hanya di bibir saja. Ya, menyembah hanya kata di bibir. Dan firman Tuhan berkata, dan mereka menyembah aku dengan sia-sia. Ya, mereka menyembah aku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah. Jadi saudaraku yang kasih, mari kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, bukan penyembah yang munafik, saudaraku yang kasih. Karena penyembah-penyembah yang munafik, firman Tuhan mengatakan adalah sia-sia.